Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan kita boleh berjumpa melalui video ini. Tidak terasa bahwa sudah sejak 3 minggu kita tidak bertemu di dalam ibadah kita bersama-sama. Namun kita percaya bahwa kita semua ada dalam kebaikan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan boleh terus diperdengarkan kepada kita untuk semakin menguatkan kita, semakin mengokohkan kita untuk membawa iman kita bertumbuh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan untuk pagi hari ini oleh karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan. Kami boleh ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami syukuri, kami nyatakan bahwa Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau menyertai, Engkau memelihara kami sampai pada saat ini. Dan kami puji, kami muliakan Engkau. Saat ini kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan untuk kesempatan ini juga ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, suara-Mu ya Tuhan. Engkau perdengarkan kepada kami semua, menuntun, mengarahkan kami, membimbing kami. Roh Kudus bantu kami agar supaya kami memiliki pemahaman yang baik, kami bisa mengerti, sehingga firman-Mu tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu semua. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang punya Alkitab, mohon untuk mengambil Alkitab lalu membuka dan kita baca bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan judul perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Saya bacakan dan kita bacakan juga di rumah kita masing-masing. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunannya, tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Kita baru saja membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan berbicara tentang masalah atau persoalan yang terjadi saat-saat ini. Ya, itu sudah kita sedang jalani, dan sudah banyak kita mendengarkan tentang khotbah, tentang bagaimana virus corona, tentang bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Nah, saya ingin berbicara kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan ini menjadi satu bagian perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan tema, sekali lagi, melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita perhatikan konteks Mazmur 95 ini adalah merupakan pujian-pujian kepada Allah, di mana isi daripada Mazmur ini adalah ajakan atau panggilan kepada umat untuk beribadah kepada Tuhan Allah, serta melihat kebesaran-kebesaran Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak ada bandingnya, yang tidak ada taranya, sebab Ia sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan umatnya Israel pada waktu di padang gurun. Sekalipun mereka tidak taat, sekalipun mereka tidak dengar-dengaran, sekalipun mereka memberontak, sekalipun mereka tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan, sehingga Tuhan murka atas kehidupan mereka. Namun kalau kita melihat konteks ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya serta kebesaran Tuhan terus diperlihatkan kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam bagian ini mengajak dan mengingatkan umat Israel saat itu, bahkan kita semua orang percaya saat ini, untuk datang menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya termasuk kita, agar supaya kita datang menyembah Dia, kita menghormati Dia, sebab Dia adalah Allah yang sudah memelihara umatnya sampai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat kebesaran-kebesaran apa saja yang bisa kita lihat dari Tuhan dan yang sudah Tuhan perlihatkan kepada umatnya. Nah, hal yang pertama kita perhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ketiga, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Nah, saya bacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Artinya apa Bapak Ibu semua? Artinya bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa daripada Allah. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan Allah. Sebab apa? Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang maha besar. Dia penguasa tertinggi yang mengatasi segala Allah. Dia Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Dia pencipta alam semesta ini Bapak Ibu semua. Langit dan bumi, alam semesta dijadikan oleh Dia. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, dikatakan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Nah, selain daripada Tuhan itu Dia adalah Raja, sebab Tuhan itu besar, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta, termasuk seisi dunia ini, dan kita semua diciptakan oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan adalah pemilik daripada bumi ini, dan semua peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini terjadi dalam apa? Dalam penguasaannya, dalam otoritasnya, dalam kedaulatannya. Sebab Dia Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Bapak Ibu semua. Itu sebabnya
alasan inilah yang mendorong pemazmur untuk mengajak umat untuk bersorak-sorai. Di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua dikatakan begini, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Nah, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Nah, inilah yang kemudian pemazmur mau supaya mendorong umat, termasuk kita semua, mengajak kita untuk apa? Untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Menarik di sini, gunung batu. Nah, hal ini memberi gambaran kepada kita tentang sifat Allah yang melindungi, yang memelihara umatnya, Bapak Ibu semua. Dia gunung batu, artinya apa? Artinya bahwa dia adalah tempat persembunyian yang aman. Dia adalah tempat perteduhan kita, sehingga kita terhindar dari ancaman, dari bahaya, termasuk bahaya kematian. Kita dilindungi oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini, Bapak Ibu semua, kita sedang bersembunyi. Oleh karena apa? Oleh karena ada wabah virus yang terjadi di hampir 200 negara di belahan bumi ini, Bapak Ibu semua. Kita sedang berlindung di rumah ini. Kita sedang berlindung di rumah kita masing-masing. Kita sedang berjaga-jaga, kita sedang bersembunyi. Nah, tetapi ketahuilah bahwa kita bukan hanya bersembunyi di rumah kita, di tempat perteduhan yang sementara, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Allah kita yang kekal, kita berlindung, kita aman, kita terhindar dari ancaman, dari bahaya. Nah, inilah yang menjadikan kita kuat. Inilah yang menjadikan supaya apa? Supaya kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia gunung batu. Dia tempat persembunyian yang aman, sehingga kita terhindar dari semua mara bahaya, ancaman yang menyerang kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu semua, hal yang kedua yang kita mau lihat bersama-sama, apa saja kebesaran-kebesaran Tuhan yang diperlihatkan kepada kita. Di dalam ayatnya yang ketujuh, kita melihat bersama-sama. Ayat 6 dan ayatnya yang ketujuh. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Hal yang kedua adalah bahwa dia adalah Allah kita. Dia gembala kita. Nah, sehingga apa? Dia sebagai gembala kita, dia menuntun kita, dia memelihara kita, dia merawat kita, dia menjaga kita. Kita digambarkan sebagai domba gembalaannya, Bapak Ibu semua. Artinya apa? Artinya bahwa dia yang menuntun kita, dia yang membimbing kita, dia mengarahkan kita, dia memegang tangan kita sehingga kita diarahkan kepada jalannya yang benar. Nah, kalau kita mau baca Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala, itu adalah suatu hal yang baik sekali. Ya, kita bisa merenungkan banyak hal di sana tentang Tuhan adalah gembala. Karena dia adalah gembala agung kita. Ia adalah gembala yang tidak pernah mengecewakan kita. Ia gembala yang mengasuh kita, merawat kita. Dia mengasuh kita dengan penuh kasih sayang. Dia adalah gembala yang sempurna. Banyak gembala di dunia ini, Bapak semua, termasuk saya, gembala. Tetapi sebagai gembala kita tidak sempurna, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Ya, sehingga mungkin orang bisa kecewa dengan kehidupan kita. Mungkin ketika orang menilai kita, mereka bisa kecewa melihat perilaku kita. Tetapi saya mau mengajak kita untuk pandang kepada gembala agung kita. Pandang kepada Tuhan sebagai gembala yang menuntun kita. Gembala yang dahsyat, gembala yang sempurna, yang merawat, mengasuh kita dengan penuh kasih sayang. Untuk itu, kita diajak untuk masuk dan sujud menyembah Dia, ya. Penuh hormat, kekaguman kepada Dia yang telah menjadikan kita. Sebab kita adalah milik kepunyaannya. Itu di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi Bapak Ibu semua,
Kita adalah milik kepunyaannya. Kita dijadikan oleh Dia. Itu sebabnya Dia mau mengembalakan kita, Dia mau menuntun kita. Itu sebabnya kita pakai hidup kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, apa yang sudah Tuhan perbuat dan sudah Tuhan perlihatkan, kebesaran-kebesaran apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada kita. Hal yang ketiga adalah di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah apa? Yaitu mujizat. Ya, mujizat melalui peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, kalau kita melihat di sini, Mazmur mengingatkan umat tentang kisah pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di Meribah dan di Masa. Ya, mujizat apakah yang sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan bangsa Israel? Apa itu Bapak Ibu semua? Nah, kalau kita melihat di dalam Keluaran di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, di sana itu ada peristiwa atau kisah bagaimana bangsa Israel di Meribah dan di Masa. Bagaimana mereka marah dengan Tuhan, bagaimana mereka bertengkar dengan Musa. Karena apa? Karena mereka tidak ada air untuk diminum, ya. Mereka protes dengan Musa, ya. Akhirnya mereka protes juga dengan Tuhan, ya. Sehingga mengakibatkan mereka untuk bersungut-sungut. Mereka khawatir. Ingat Bapak Ibu semua, ingat bahwa apa? Bahwa sungut-sungut, kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, bangsa ini mereka mengeluh, ya. Padahal apa? Padahal mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka mau apa saja dengan Tuhan, tetapi mereka tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Mereka tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Namun apa? Namun Tuhan terus memperlihatkan keajaiban-keajaibannya. Tuhan terus berperkara dalam kehidupan mereka. Tuhan terus menunjukkan kasih setia di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat, ya, di dalam Keluaran pasal 17, di dalam ayatnya yang ke-5, di sini kita bisa melihat ayat yang ke-4. Kita bisa melihat bagaimana Musa dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, ya. Dia berkata begini, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan Musa, ya. Tuhan menjawab pergumulan Musa, dan Tuhan menjawab pergumulan daripada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, memperlihatkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, dari sini kita diingatkan untuk supaya apa? Di dalam ayatnya yang ke-7 bagian B dan ayatnya yang ke-8 di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7 bagian B dan ayat 8 bagian A. Dari sini kita umat diingatkan agar supaya apa? Di sini, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaraku. Ya, yang pertama, kita harus terus mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar kebenaran-kebenaran firman yang mau menuntun kita, yang mau mengarahkan kita, yang mau menuntun kita kepada jalan kebenaran, yang mau mempertumbuhkan iman kita, ya. Kita mendengar tentang suara Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu semua, kita harus bisa peka tentang suara Tuhan yang Dia mau tunjukkan di dalam kehidupan kita, agar supaya kita dapat melakukan kehendaknya, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kerinduan kita, itu harapan kita, yaitu apa? Yaitu supaya kita memuliakan Dia, supaya kita meninggikan Dia, supaya Dia dipuji, supaya Dia dihormat, supaya kita dapat melakukan
apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi dengarlah suara Tuhan. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu. Ya. Jangan kita sampai mengeraskan hati kita. Ya, kita keraskan hati kita sehingga apa? Sehingga kita tidak dengar suara Tuhan. Kita tidak mau peduli tentang Tuhan. Kita tidak mau menginginkan agar supaya Tuhan itu dipuji, Tuhan itu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mau menggunakan pikiran, akal kita yang kecil ini untuk kita menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Padahal kemampuan dan kekuatan kita itu terbatas. Firman Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita, Bapak semua. Itu sebabnya mari jangan keraskan hati kita. Kalau saat ini Tuhan memanggil kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Dia, untuk beribadah kepada Dia, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Bukan hanya hari-hari ini, Bapak Ibu semua. Bukan hanya karena virus corona kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi seterusnya, setiap saat, setiap hari, sampai seterusnya, sampai Tuhan menjemput kita, Bapak Ibu semua. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati taat, setia, mengasihi Tuhan, tidak bercacat celah. Kita kudus di hadapan Tuhan. Bukan hanya hari ini kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuliakan Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi seterusnya dalam situasi, dalam kondisi apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang menyembah Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 aplikasi yang kita mau lakukan, kita mau taati di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Raja yang besar yang harus kita hormati. Itu sebabnya mari taati Dia, hargai Dia, ya, dengan sikap hati kita. Kita datang bersorak-sorai kepada Dia. Kita menaikkan pujian, keagungan kita kepada Tuhan sebagai Raja kita, ya, yang berkuasa atas kehidupan kita. Hal yang kedua, kita harus menyembah Dia. Kita harus memuliakan namanya, sebab Dia adalah Allah pemelihara kita. Dia adalah Allah penuntun, penjaga, dan Dia yang sudah dan terus membawa kita kepada jalan kebenarannya. Dia adalah Tuhan dan Gembala agung kita. Itu sebabnya hormati Dia, taati Dia, hargai Dia, muliakan Dia, sembah Dia di dalam kehidupan kita semua. Dan hal yang ketiga, mari kita terus menghormati Dia. Jangan pernah melawan, jangan pernah kita menyangkal, jangan kita terus mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan di sekitar kita. Bahkan mungkin kita meragukan kuasa Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita khawatir, kita cemas, kita takut, ya, sehingga kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus peka dengan jalan-jalan Tuhan. Kita harus melakukan jalan-jalan Tuhan. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang ajaib, jalan-jalan yang memiliki kuasa, penuh kuasa, yang melakukan mujizat dalam setiap keberadaan kehidupan kita semua. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang percaya, mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, yang menuntun kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat terus menuntun kita, menguatkan kita, memampukan kita semua untuk menjalani hari-hari ke depannya, bahkan seterusnya bersama dengan keluarga kita dan semua jemaat, bahkan semua orang percaya yang ada. Tuhan memberkati, dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengarahkan kami, Tuhan sudah mengingatkan kami kepada satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami melihat tentang keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah diberlakukan dalam kehidupan kami semua.
Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang terjadi saat-saat ini, kami mau bawa hidup kami mau membawa keluarga kami untuk taat kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itulah kerinduan kami semua ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan, berkatilah semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan, berkatilah semua tugas aktivitas pekerjaan, berkatilah semua anak-anak kami ya Tuhan, berkatilah semua pergumulan-pergumulan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk dapat menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.